Bayangkan, sebuah jalur air sempit selebar jalan tol yang bisa membuat dunia panik. Ini adalah Selat Hormuz, selat kecil di Timur Tengah yang hanya 55 km. Di titik tersempitnya, namun memiliki kekuatan untuk memicu krisis ekonomi global. Bukan lebay. Ini fakta. Selat ini adalah arteri utama minyak dunia, dan ancaman penutupannya oleh Iran di tengah konflik dengan Israel bisa mengguncang stabilitas ekonomi global. Iran memegang kartu as, menutup Selat Hormuz. Jika mereka nekat, harga minyak bisa meledak, inflasi melonjak, dan dunia, termasuk negara yang tak terlibat langsung, akan merasakan dampaknya. Untuk memahami mengapa selat ini begitu krusial, kita perlu menyelami pentingnya jalur ini dan konsekuensi geopolitiknya. Mengapa Selat Hormuz begitu vital? Setiap hari, sekitar 17 juta barel minyak, 20% konsumsi minyak dunia, mengalir melalui jalur ini. Minyak dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab bergantung pada selat ini untuk sampai ke pasar global, seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Jika aliran ini terhenti, harga minyak akan meroket, memicu kenaikan biaya bahan bakar, logistik, dan transportasi. Efek domino ini akan menaikkan harga makanan, listrik, dan barang konsumsi. Inflasi yang dihasilkan bukan hanya masalah lokal, melainkan global, karena harga minyak ditentukan di pasar internasional. Bahkan negara yang tidak mengimpor minyak dari Teluk Persia, seperti Indonesia, akan terkena imbasnya. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya produksi, yang mempengaruhi harga barang ekspor dan impor. Krisis ini juga bisa memicu ketidakstabilan sosial, karena tekanan ekonomi akan membebani masyarakat. Selat Hormuz sering disebut sebagai titik lemah ekonomi dunia karena perannya yang tak tergantikan. Bisakah Iran battle menutup Selat Hormuz? Jawabannya, ya. Secara geografis, Iran memiliki keunggulan strategis di sisi utara selat. Dengan angkatan laut, garda revolusi, drone, kapal cepat, dan rudal balistik, Iran mampu memblokade jalur ini dalam waktu singkat. Teknologi militer mereka, termasuk ranjau laut dan rudal anti kapal, membuat ancaman ini nyata. Menutup selat tidak berarti menghentikan semua kapal. Cukup dengan menciptakan ancaman, seperti serangan terbatas, Iran bisa membuat perusahaan pelayaran enggan melintas. Ancaman ini muncul karena eskalasi konflik dengan Israel, yang telah menyerang fasilitas militer dan nuklir Iran. Menurut hukum internasional, serangan ini bisa dianggap agresi, memberi Iran alasan untuk membalas. Menutup Selat Hormuz menjadi cara efektif untuk memberikan pukulan ekonomi tanpa perang terbuka. Pada tahun 2019, serangan terhadap kapal tanker di dekat selat menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu jalur ini, membuat dunia tegang. Situasi ini bukan hal baru. Pada tahun 1980, selama perang Iran-Irak, tanker war melihat kapal tanker diserang, mengganggu aliran minyak. Meski selat tidak ditutup total, dampaknya sudah mengguncang pasar energi. Kini, situasinya lebih berbahaya. Teknologi militer Iran lebih canggih, dan tensi geopolitik melibatkan pemain besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Tidak ada jalur alternatif untuk Selat Hormuz, berbeda dengan terusan Suez, yang bisa dilewati via Tanjung Harapan. Selat ini adalah satu-satunya rute untuk ekspor minyak dari Teluk. Penutupannya akan menghentikan pasokan dari Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, yang menyumbang sebagian besar minyak dunia. Satu insiden kecil, kapal mogok, serangan drone, atau ranjau, bisa melumpuhkan jalur ini selama berhari-hari. Amerika Serikat sangat waspada. Armada Kelima, mereka di Bahrain bersiaga penuh, menyebut penutupan selat sebagai garis merah. Namun, apakah Iran akan nekat? Mungkin. Dukungan Amerika Serikat untuk Israel, termasuk bantuan militer, membuat Iran merasa melawan koalisi global. Namun, Iran juga harus mempertimbangkan China, mitra dagang terbesarnya, yang mengimpor banyak minyak dari Teluk. Penutupan selat akan mengganggu pasokan energi China, berisiko merusak hubungan strategis mereka. Iran ingin menunjukkan kekuatan, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan sekutu. Ini adalah permainan catur geopolitik, di mana setiap langkah berisiko. Penutupan selat akan menghantam ekonomi global, tetapi juga Iran sendiri, yang bergantung pada ekspor minyak. Bahkan tanpa penutupan fisik, ancaman saja sudah cukup untuk menciptakan ketidakpastian. Pasar minyak sudah mulai goyah, harga naik, dan investor panik hanya karena pernyataan tentang kemungkinan penutupan selat ini. Jalur pelayaran di Selat Hormuz sangat terbatas, hanya 2 mil lebarnya per arah, ditambah zona penyangga 2 mil. Kapal tanker raksasa
yang membawa jutaan barel minyak rentan terhadap gangguan. Satu insiden kecil bisa menghentikan lalu lintas selama berhari-hari. Aktor global lain juga ikut bermain. Rusia bisa diuntungkan jika selat ditutup, karena permintaan minyak mereka akan naik, meningkatkan pendapatan untuk konflik seperti di Ukraina. Amerika Serikat, di sisi lain, menghadapi dilema, melindungi Israel atau menjaga stabilitas energi global. Kenaikan harga bahan bakar minyak di Amerika Serikat bisa memicu kemarahan publik, terutama menjelang pemilu sela. Lawan politik Donald Trump bahkan bisa memanfaatkan krisis ini untuk menyerangnya, menuding pemerintah gagal mencegah konflik yang merugikan rakyat. Bukan hanya minyak, gas alam cair dan barang industri yang melewati selat juga terancam. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China bergantung pada gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Gangguan di selat bisa melumpuhkan industri Asia Timur, menaikkan biaya listrik, menghentikan produksi, dan mengurangi ekspor. China, sebagai mitra Iran, berada dalam posisi rumit. Meski mendukung Iran, mereka bergantung pada aliran energi dari teluk-teluk. Jika kepentingan mereka terganggu, China bisa menekan Iran atau Israel secara diplomatik. Situasi ini menempatkan Amerika Serikat, China, dan Rusia dalam permainan rumit, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi besar. Efek psikologis ancaman ini juga besar. Investor tahu Selat Hormuz adalah titik lemah dunia modern. Penutupan selat bisa membuat bursa saham anjlok, mata uang negara berkembang melemah, dan harga emas melonjak. Krisis ini bisa menyebar seperti virus ke ekonomi global yang saling terhubung. Seberapa dekat kita dengan krisis? Lebih dekat dari sebelumnya. Seorang anggota parlemen Iran baru-baru ini menyatakan penutupan selat sedang dipertimbangkan serius. Sinyal keras dari pejabat dengan akses ke kebijakan pertahanan. Namun, risikonya besar. Sanksi baru, serangan balik Amerika Serikat, atau isolasi diplomatik. Dunia kita kini duduk di atas gudang mesiu. Ironisnya, di era teknologi canggih, kita masih mengandalkan jalur sempit selebar 33 km ini tanpa cadangan. Tidak ada jalur alternatif, tidak ada rencana cadangan. Ketergantungan pada Selat Hormuz menunjukkan kerentanan sistem energi global. Pertanyaan bukan lagi apa yang terjadi jika selat ditutup, tetapi apa yang akan kita lakukan saat itu terjadi. Dan siapa yang akan paling cepat tumbang dalam krisis ini? Jika pembahasan ini menarik untuk Anda, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini untuk rekan-rekan Anda.